Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Purniawati, NIM 18031110064. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Pertanian Organik atau Organik Agrikultur. Selamat menyaksikan. Pertanian organik, apa sih pertanian organik itu? Pertanian organik merupakan cara budidaya tanaman dalam pertanian dengan mengandalkan input dan sarana produksi bahan alami atau organik tanpa menggunakan bahan kimia sintetis, rekayasa genetik, serta segala input dari luar yang dapat menurunkan kualitas lahan. Pada sistem pertanian organik, komponen dasar dan proses alami ekosistem seperti aktivitas organisme tanah, pertukaran atau siklus hara tanah, serta distribusi dan kompetisi spesies terlibat secara langsung maupun tidak langsung sebagai alat manajemen tanaman. Adapun tujuan utama dari pertanian organik sendiri, yaitu untuk menggunakan bahan dan praktik budidaya yang dapat mendorong keseimbangan lingkungan secara alami. Hal ini akan meningkatkan kesehatan dan produktivitas serta saling ketergantungan antara tanah, tanaman, hewan, dan juga manusia. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam penerapan pertanian organik. Kelebihan pertanian organik yang pertama yaitu dapat meningkatkan aktivitas organisme yang menguntungkan bagi tanaman. Yang kedua dapat meningkatkan cita rasa dan kandungan gizi. Yang ketiga dapat meningkatkan ketahanan dari serangan organisme pengganggu. Dan yang keempat dapat membantu mengurangi erosi tanah. Kemudian kelemahan pertanian organik sendiri, yang pertama yaitu ketersediaan bahan organik terbatas dan takarannya harus banyak. Yang kedua, transportasi mahal karena bahan bersifat melimpah ruah. Yang ketiga, menghadapi persaingan dengan kepentingan lain dalam memperoleh sisa pertanaman dan limbah organik. Yang keempat, yaitu hasil pertanian organik lebih sedikit jika dibandingkan dengan pertanian non-organik. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam pertanian organik. Dalam pertanian organik terdapat 4 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip kesehatan. Dalam pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, manusia, dan bumi sebagai suatu kesatuan yang tidak pernah terpisahkan. Kemudian yang kedua yaitu prinsip ekologi. Dalam pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan. Prinsip ekologi meletakkan pertanian organik dalam sistem bahwa produksi didasarkan pada proses daur ulang ekologis. Siklus ini bersifat universal tetapi pengoperasiannya bersifat spesifik lokal. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Dalam pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama. Yang keempat yaitu prinsip perlindungan. Dalam pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta menjaga lingkungan hidup. Untuk produk tanaman, prinsip-prinsip produksi pangan organik diterapkan pada lahan yang sedang dalam periode konversi paling sedikit 2 tahun sebelum penebaran benih, atau apabila tanaman tahunan selain padang rumput minimal 3 tahun sebelum panen hasil pertamanya. Berapapun lamanya masa konversi, produksi pangan organik hanya dimulai pada saat produksi setelah mendapat sistem pengawasan pada saat unit produksi telah mulai menerapkan tata cara produksi yang telah ditentukan. Untuk produk ternak, hewan ternak yang dipelihara untuk produksi organik harus menjadi bagian integral dari unit usaha tani organik dan harus dikelola sesuai dengan kaidah-kaidah organik secara terstandar. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan sistem pertanian organik.
Yang pertama yaitu tidak menggunakan bahan-bahan hasil rekayasa genetika, baik pada sektor produksi maupun pengolahan hasilnya. Kemudian yang kedua, bila dari lahan konvensional atau non-organik akan beralih menjadi bahan organik, diperlukan waktu untuk memperbaiki kesuburan tanahnya. Kemudian yang ketiga, yaitu jika ada produksi paralel pada waktu bersamaan, maka ada pemisahan lahan yang jelas antara konvensional dengan organik, begitu juga dengan produknya. Yang keempat, pengolahan pertanian organik dapat dilakukan berdasarkan komitmen untuk terus-menerus menerapkan sistem atau pola produksi secara organik atau tanpa menggunakan pestisida kimia atau bahan-bahan kimia yang lain. Yang kelima yaitu pertanian organik memberikan keuntungan bagi lingkungan serta mampu menjamin kelestarian keragaman hayati. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan lainnya seperti produk organik bukan ditentukan pada hasil akhir produk, melainkan ditentukan berdasarkan pada proses produksi dan pengolahannya. Kemudian menggunakan teknologi yang sesuai dengan kondisi lokal dan teknis yang memperhatikan keseimbangan lingkungan. Kemudian mempertimbangkan kesuburan tanah, lingkungan dengan pergiliran tanaman, daur ulang bahan organik, pengendalian hama dan penyakit, penggunaan pestisida alami, dan menghindari penggunaan pupuk pestisida dan herbisida sintetis. Kemudian dapat memanfaatkan hewan ternak sebagai tenaga pengolah lahan, produk sampingan atau seperti kotoran atau limbah dan dijadikan pupuk. Kemudian pengolahan produk organik harus menghasilkan produk bermutu dan menjaga keorganikannya atau keorganikan suatu produk tersebut pada setiap tahap pengolahannya. Jadi meminimalkan penggunaan bahan tambahan atau bahan-bahan kimia yang lain. Budidaya tanaman pangan organik. Dalam budidaya tanaman pangan organik memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pemilihan tanaman dan varietas. Dengan syarat yang pertama, benih yang digunakan adalah semua benih atau tanaman yang berasal dari pertanian organik atau berasal dari benih yang sudah bersertifikat atau berlabel organik. Kemudian yang kedua, jika benih bersertifikat tersebut tidak ada, maka diperbolehkan menggunakan benih hasil pertanian konvensional yang tidak menggunakan pupuk dan pestisida kimia. Yang ketiga yaitu apabila tidak terdapat benih yang bersertifikat dan hasil dari pertanian konvensional tersebut, maka diperbolehkan menggunakan benih non-organik tetapi dibatasi hanya sekali saja. Kemudian yang kedua yaitu tahap pemupukan. Pada tahap pemupukan, dalam pertanian organik dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kesuburan dan kehidupan biologi dalam tanah untuk mendukung kebutuhan nutrisi tanaman. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemupukan antara lain ketersediaan mikroba tanaman atau hewan dihasilkan dari bahan organik menjadi dasar bagi program pemupukan atau penyuburan lahan. Yang kedua, pemberian bahan organik yang jumlahnya cukup untuk menjaga kandungan humus dan kesuburan tanah dalam waktu yang lama. Yang ketiga, bahan alami yang diberikan harus melalui pengomposan atau pembusukan sebelum digunakan di lapangan. Yang keempat, yaitu penyimpanan kompos perlu diperhatikan diantaranya harus ternaungi dan tertutup untuk mencegah pelarutan atau kehilangan hara yang berguna bagi tanaman dan mencegah polusi atau pencemaran air. Yang ketiga yaitu tahap pengendalian hama dan penyakit, gulma, dan zat pengatur tumbuh atau ZPT. Dengan syarat yaitu diutamakan menggunakan tanaman dan varietas adaptif. Kedua, cara pengendalian yang dianjurkan berupa pergiliran tanaman yang sesuai, pemupukan yang cocok dengan kondisi tanah dan tanaman, penyiapan tempat pembibitan sejak awal, penggunaan mulsa, pengendalian secara mekanis, dan memotong daur hidup hama serta pelestarian musuh alami. Yang ketiga yaitu cara yang diperbolehkan untuk pengendalian adalah pengendalian secara fisik, pemasangan perangkap, penanaman tanaman penolak hama atau replen, sedangkan penggunaan gelatin, sabun, minyak tanaman, dan hewan silikat
propolis dibatasi penggunaannya. Yang keempat yaitu tahap pengendalian polusi dan cemaran. Polusi dan cemaran yang dimaksud adalah pencemaran pupuk kimia, pestisida, dan cemaran zat lainnya. Pencemaran melalui udara dapat dilakukan menggunakan penanaman tanaman pagar atau penyangga pada tanggul atau pematang. Kemudian apabila terjadi pencemaran melalui air dapat dikendalikan dengan pembuatan saluran irigasi atau saluran air tersendiri yang membuat air tidak langsung masuk pada areal pertanaman organik tersebut. Kemudian tahap yang terakhir yaitu konservasi tanah dan air memuat beberapa hal, yaitu yang pertama sumber air yang digunakan dalam pertanian organik diutamakan dari sumber yang belum tercemar seperti air sumur dan air PDAM yang sudah terjamin apabila tidak mengandung unsur pencemar kimia maupun yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu penyiapan lahan organik tidak boleh menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, penyiapan lahan tidak dengan cara dibakar. Yang keempat, pola tanaman bergilir atau berotasi harus terkendali hanya di petak pertanaman saja. Dan yang terakhir yaitu jumlah ternak yang diusahakan sesuai dengan luas lahan yang tersedia agar kekurangan pakan, polusi dan erosi tanah dapat dicegah. Nah, selanjutnya yaitu sertifikasi organik dan label sertifikasi. Yang pertama yaitu sertifikasi organik. Sertifikasi adalah prosedur di mana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah memberikan jaminan tertulis bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan. Kemudian adapun tujuan dan fungsi dari sertifikasi pangan organik antara lain yang pertama yaitu dapat memberikan bukti bahwa pelaku usaha telah menerapkan sistem pangan organik. Yang kedua yaitu dapat mewujudkan jaminan mutu produk pangan segar hasil pertanian yang aman, bermutu dan ramah lingkungan serta dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas nasional. Yang ketiga yaitu dapat membuktikan atau mendapatkan bukti tertulis bahwa pelaku usaha telah lulus uji sertifikasi pangan organik. Dan yang keempat yaitu pelaku usaha berhak menempelkan label organik pada kemasan produk yang telah diproduksi tersebut. Selanjutnya yaitu terdapat 2 kriteria sertifikasi produk pertanian organik. Antara lain yaitu yang pertama, sertifikasi lokal untuk bangsa pasar dalam negeri. Dalam kegiatan pertanian, di sertifikasi lokal masih menoleransi penggunaan pupuk kimia sintetis dalam jumlah yang minimal. Pengendalian OPT dengan menggunakan biopestisida, varietas toleran maupun agensia hayati. Kemudian yang kedua yaitu sertifikasi internasional untuk bangsa ekspor dan kalangan tertentu di dalam negeri. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain masa konservasi lahan, tempat penyimpanan produk organik, bibit, pupuk dan pestisida, serta pengolahan hasilnya harus memenuhi persyaratan tertentu sebagai produk pertanian organik. Adapun syarat-syarat pendaftaran sertifikasi organik seperti sudah memiliki prosedur dan formulir yang tertulis atau buku pedoman sistem kendali internal atau internal control system. Kemudian sudah mengetahui resiko-resiko dan titik-titik waktu pemeriksaan yang kritis atau rawan pelanggaran. Kemudian memiliki sebuah standar internal kelompok, memiliki dokumen yang efektif tentang prosedur inspeksi internal lahan, persetujuan internal dan aturan tentang pelanggaran, dan juga memiliki pengurus yang cakap dan struktur organisasi yang jelas, menjamin adanya pelatihan bagi petani dan staf atau pengurus perusahaan, dan juga mampu menangani atau mengawasi kontrol aliran produk organik. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu label sertifikasi. Label atau logo produk organik yang dapat dicantumkan pada kemasan produk yang telah memperoleh sertifikat organik yaitu yang pertama yaitu logo produk organik yang beredar di Indonesia dan disahkan oleh LSPO disertai dengan nomor registrasi.
seperti logo yang ada di atas, yaitu logo sertifikasi organik. Kemudian yang kedua yaitu logo sertifikasi keamanan pangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan atau OKKP. Ada 3 logo. Yang pertama yaitu Prima 1 atau P1 adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani di mana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi, bermutu baik, serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu Prima 2 atau P2 adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani di mana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik. Dan yang ketiga yaitu Prima 3 atau P3 adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani di mana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi. Terdapat 3 logo yang sudah ditampilkan di atas. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dalam presentasi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.